Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan NPM 22163105004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai norm vektor atau panjang dari sebuah vektor pada mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, MPD. Sebelum kita masuk ke materi non-vektor, kita bahas terlebih dahulu mengenai sifat-sifat dari operasi vektor. Jadi di sini ada teorema 1, jika vektor U, vektor V, dan vektor W itu adalah vektor-vektor di ruang 2 atau ruang 3, dan K serta L itu adalah sebuah skalar, maka hubungannya itu akan berlaku. Yang pertama itu, jika vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U. Lalu yang kedua, jika vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W, maka sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Lalu yang ketiga, jika vektor U itu ditambah dengan 0, maka sama dengan 0 ditambah vektor U, sama dengan vektor U. Lalu yang keempat, jika vektor U ditambah negatif dari vektor U, maka hasilnya itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya, jika ada sebuah K skalar, dikalikan dengan L dikali dengan vektor U, maka hasilnya sama dengan skalar K dikali L dikali dengan vektor U. Lalu kemudian skalar K dikali dengan vektor U ditambah vektor V itu sama dengan skalar K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Lalu kemudian jika skalar K ditambah dengan skalar L dikalikan dengan vektor U, maka sama dengan K dikali vektor U ditambah L dikali vektor U. Lalu yang terakhir, jika 1 dikalikan dengan vektor U, maka hasilnya sama dengan vektor U atau vektor itu sendiri. Lalu dari sifat-sifat operasi vektor yang tadi, itu ada yang namanya pendekatan pada vektor yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendekatan geometrik, di mana vektor itu dinyatakan oleh panah atau segmen garis yang diarahkan. Lalu yang kedua itu ada pendekatan secara analitik, di mana vektor yang dinyatakan oleh pasangan atau triple bilangan yang dinamakan komponen-komponen. Nah, maka dari itu, sebagai konsekuensinya, maka hasil-hasil dari teorema 1 dapat dibuktikan baik secara geometrik maupun secara analitik. Di sini saya akan membuktikan sifat-sifat dari yang A dan yang B. Yang pertama yang A terlebih dahulu, yang A itu sifatnya jika vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U, sehingga nantinya akan berlaku hukum komutatif. Yang pertama kita akan buktikan secara analitik terlebih dahulu. Jadi jika vektor U-nya itu sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V-nya itu sama dengan V1, V2, V3, maka jika U dijumlahkan dengan vektor V itu sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Lalu sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Sama dengan ini sama aja jika dibalik ya, jika ditukarkan posisinya, berarti V1 ditambah U1, V2 ditambah U2, V3 ditambah U3. Lalu hasilnya V1, V2, V3 ditambah U1, U2, U3. Nah, di sini ada catatan karena U1, U2, U3, dan V1, V2, V3 itu merupakan bilangan real, maka berlaku sifat-sifat operasi bilangan real, yaitu jika vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U. Makanya berlaku sifat komutatif penjumlahan bilangan real. Lalu di sini ada pembuktian secara geometrik. Di sini ada gambar jika jumlah vektor U dan vektor V adalah vektor U ditambah vektor V, yaitu diagonal jajar genjang yang terbentuk. Maka sesuai gambar di samping, dapat dilihat bahwa vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U yang merupakan sifat komutatif. Jadi di sini ada vektor U, jika ditambahkan dengan vektor V, maka hasilnya vektor U ditambah vektor V. Begitupun sebaliknya, jika vektor V ditambah dengan vektor U, maka hasilnya vektor V ditambah vektor U. Lalu ada pembuktian pada teorema yang B, yaitu jika vektor U ditambah vektor V, ini dikurungin, lalu ditambah dengan vektor W, maka hasilnya itu sama dengan, caranya itu sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, yang pertama itu kita akan
membuktikan secara analitik terlebih dahulu, jika U-nya itu sama dengan U1, U2, U3, I-nya itu sama dengan V1, V2, V3, dan vektor W-nya itu sama dengan W1, W2, W3, maka vektor U ditambah vektor W ditambah vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W itu sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Lalu ditambah W1, W2, W3. Kemudian U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 ditambah W1, W2, W3. Lalu U1 ditambah V1 ditambah W1, U2 ditambah V2 ditambah W2, U3 ditambah V3 ditambah W3. Kemudian U1 ditambah V1 ditambah W1, ini jika kurungnya itu dirubah gitu menjadi bentuk yang belakang. Lalu U2 ditambah V2 ditambah W2, U3 ditambah V3 ditambah W3. Maka hasilnya itu nantinya didapat U ditambah V ditambah W. Dengan catatan karena U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3 merupakan bilangan real, maka berlaku sifat-sifat operasi bilangan real. Di sini jika vektor U ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor W, maka sama aja dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Merupakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan real. Lalu di sini jika kita buktikan secara geometrik, di sini ada gambarnya. Misalkan vektor U, vektor V, dan vektor W dinyatakan oleh vektor PQ, vektor QR, dan vektor RS. Maka di sini ada vektor PQ itu menjadi U, QR itu dilambangkan sebagai V, terus RS itu adalah vektor W. Maka vektor V ditambah vektor W itu sama dengan vektor PS dan U ditambah vektor W ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor dari PS. Terus jika U ditambah dengan vektor V, maka sama dengan vektor PR. Dan U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan hasilnya itu vektor PS. Maka jika vektor U ditambah dengan vektor W, vektor U ditambah dengan vektor V ditambah dengan vektor W, maka sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Lalu di sini ada pembuktian teorema. Dalam penjelasan sifat yang bagian B dari teorema 1 itu mengartikan bahwa simbol vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W itu tidak mempunyai arti ganda, karena hasil yang sama tersebut itu tidak mempengaruhi tanda kurung yang disisipkan. Akan tetapi, jika vektor U, vektor V, dan vektor W itu ditempatkan berdasarkan kepala ke ekor, maka jumlah vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W itu adalah vektor yang titik awalnya itu pada titik terminal dari vektor W. Lalu di sini kita masuk ke definisi norma sebuah vektor. Panjang dari sebuah vektor U itu sering disebut sebagai norma U atau norm U. Dan dinyatakan sebagai, jadi di sini ada vektor U yang diapit oleh dua garis lurus. Nah, dari teorema Pythagoras kita dapatkan bahwa norma suatu vektor U itu sama dengan U1, U2 di ruang 2 adalah, jadi norm dari vektor U itu sama dengan akar dari U1 U kuadrat ditambah U2 kuadrat. Ini rumus yang di ruang 2. Di ruang 3 juga sama rumusnya. Jadi di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu misalkan U-nya itu sama dengan U1, U2, U3 adalah vektor di ruang 3, maka dengan menggunakan gambar yang B ini dan dua penerapan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan jadi panjang vektor U dikuadratin itu sama dengan OR kuadrat ditambah RP kuadrat. Jadi OR kuadrat ditambah RP kuadrat. Lalu sama dengan OQ kuadrat ditambah OS kuadrat ditambah RP kuadrat. Lalu sama dengan U1 kuadrat. Jadi OQ itu kita sebut U1, OS itu kita sebutnya U2, RP itu kita nyatakan dengan U3. Nah, maka kita dapatkan rumus dari panjang vektor U itu sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Lalu di sini ada contoh soalnya. Tentukan norma vektor dari vektor U ini di sini ada min 3, 2, 1. Jadi untuk menjawabnya, vektor panjang dari vektor U itu sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Jadi angka yang di sini itu tinggal dimasukkan ke rumusnya saja.
Jadi U1-nya itu kan min 3 dikuadratin, ditambah U2-nya itu 2 dikuadratin, ditambah U3-nya itu 1 dikuadratin. Lalu dihitung dan hasilnya itu adalah akar 14. Lalu kemudian ada jarak antar kedua titik. Suatu vektor bernorma 1 itu disebut dengan suatu vektor satuan. Nah, jika P1-nya itu X1, Y1, Z1, dan P2-nya itu X2, Y2, Z2 adalah dua titik dalam ruang berdimensi 3, maka jarak di antara kedua titik tersebut adalah norma vektor P1, P2. Karena vektor P1, P2 itu sama dengan X2 dikurangin X1, Y2 dikurangin Y1, Z2 dikurangin Z1. Maka kita dapatkan bahwa jarak itu kita lambangkan dengan D. D itu sama dengan akar X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangin Z1 kuadrat. Maka itu adalah jarak antara P1 dan P2 adalah norma vektor dari P1, P2. Lalu demikian juga jika P1-nya itu X1, Y1 dan P2-nya itu X2, Y2 adalah titik dalam ruang dimensi 2, maka jarak di antara kedua titik tersebut itu adalah, jadi kalau misalkan ini di ruang 2 ya, rumusnya itu D sama dengan akar X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Lalu di sini ada contoh soalnya. Tentukan jarak antara titik P1-nya itu 2, min 1, min 5, dan P2-nya itu 4, min 3, 1. Untuk penyelesaiannya itu, jadi D sama dengan rumusnya tadi kita masukin ya. X2-nya itu kan 4 dikurangin dengan X1-nya itu 2 dikuadratin, lalu min 3 dikurangin dengan min 1 dikuadratin, lalu ditambah 1 dikurangin dengan min 5 dikuadratin. Lalu hasil dari jarak antara titik tersebut itu adalah akar 44 sama dengan 2 akar 11. Lalu di sini juga ada vektor satuan. Vektor satuan berdimensi 2. Misalkan vektor A itu sama dengan A1, A2, maka vektor satuan dari A itu sama dengan vektor A per panjang dari vektor A sama dengan 1 per akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dengan A1 dan A2. Terus vektor satuan dari dimensi 3 itu juga sama aja rumusnya kayak berdimensi 2, yaitu misalkan di sini ada sebuah vektor B, B1, B2, B3, maka vektor satuan dari B itu sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B sama dengan 1 per akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat dengan B1, B2, B3. Lalu di sini ada contoh soal dari vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari masing-masing vektor berikut. Yang pertama itu dia ada di ruang 2 ya. Jadi ada vektor P sama dengan min 1, 3. Lalu yang B itu dia di ruang 3, vektor Q sama dengan 1, 2, min 2. Nah, penyelesaiannya untuk menjawab yang A, jadi kita pertama-tama langkahnya itu harus mencari panjang vektornya terlebih dahulu. Jadi panjang dari vektor Pi ini adalah kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya. Jadi akar min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 9 sama dengan akar 10. Kemudian kita baru mencari vektor satuannya dari P, yaitu 1 per akar 10, karena ini tadi panjang vektor P-nya itu akar 10, terus min 1,3. Maka hasilnya itu min 1 per akar 10, 3 per akar 10. Lalu di sini kita jawab yang B. Di sini kan vektor Q-nya itu 1, 2, dan min 2. Nah, kita pertama cari panjang dari vektor Q-nya terlebih dahulu. Jadi vektor Q-nya itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Kemudian kita baru mencari vektor satuannya. Jadi vektor satuan dari Q itu yaitu 1 per akar 3, 1, 2, min 2. Jadi sama dengan 1 per 3, 2 per 3, min 2 per 3. Di sini ada hasil kali panjang vektor dengan skalar. Di sini ada teoremanya, jika vektor U-nya itu sama dengan U1, U2, sampai seterusnya sampai UN adalah vektor di R pangkat N,
dan K itu adalah sebarang skalar, maka ini berlaku 3 teorema. Yang pertama itu jika norm U-nya itu lebih besar dari 0. Lalu yang kedua itu norm U itu sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U-nya itu sama dengan 0. Lalu di sini ada norm K dikali dengan vektor U sama dengan K dikali dengan norm U. Dari definisi hasil kali KU, yang definisi dari teorema ketiga ini, maka panjang vektor KU adalah K kali panjang U, jika dinyatakan dalam suatu persamaan. Pernyataan ini tuh mengatakan bahwa norm dari KU itu sama dengan panjang K dikali dengan panjang vektor U. Nah, rumus tersebut itu dapat diterapkan baik dalam ruang dimensi 2 maupun ruang dimensi 3. Lalu di sini ada arah sebuah vektor. Misalkan V itu sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor di ruang 3, maka arah vektor V-nya itu adalah, di sini ada cos A, cos alpha, cos beta, cos gamma. Jadi rumus dari cos alpha-nya itu sama dengan V1 per norm dari vektor V, lalu cos betanya itu vektor V2 per norm dari vektor V, lalu cos gammanya itu vektor ketiga dibagi dengan norm dari vektor V. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.